Pernah nggak sih kamu merasa di penghujung hari, saat lampu akhirnya dipadamkan dan tubuh mulai terbaring lelah, justru disitulah pikiran malah makin kencang berputar. Tiba-tiba semuanya datang, kekhawatiran yang menumpuk, pekerjaan yang belum kelar, ucapan-ucapan yang tadi terlontar atau bahkan yang tertahan, bayangan masa lalu yang muncul begitu saja, lalu rasa cemas akan hari esok. Dan sebelum kamu sadar, kamu sudah terjebak dalam pusaran pikir sendiri, tepat di momen yang paling kamu butuhkan untuk tenang. Tidur nyenyak sekarang terasa seperti kemewahan. Padahal dulu para filsuf Stoa sudah membahas ini lebih dari 2000 tahun lalu. Mereka paham betul bahwa ketenangan sejati nggak dimulai dari bantal, tapi dari dalam kepala. Mereka tahu bahwa sulit tidur seringkali bukan karena suara dari luar, tapi karena hingar-bingar di dalam diri. Video ini adalah ajakanku buat kamu menyusuri 25 pelajaran Stoa yang dirancang khusus untuk membantu satu hal, meneduhkan kebisingan dalam pikiran, melepaskan kendali atas hal-hal yang nggak bisa kita pegang, dan kembali menyatu dengan kedamaian yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi yang basi, apalagi janji-janji kosong. Ini adalah alat-alat sederhana tapi nyata, pengingat-pengingat kecil yang bisa langsung kamu pakai malam ini juga. Setiap pelajaran di sini adalah satu langkah menuju kepala yang lebih jernih, tubuh yang lebih rileks, dan tidur yang lebih pulih. Enggak ada resep ajaib di sini. Hanya kebijaksanaan kuno yang dibungkus dalam aksi-aksi sederhana, napas yang disadari, ekspektasi yang dilepaskan, rasa syukur untuk momen sekarang, dan penerimaan terhadap apa yang memang sedang terjadi. Jadi tetaplah di sini sampai akhir, karena ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah pengalaman ruang khusus untukmu bisa kembali terhubung dengan dirimu sendiri dan benar-benar beristirahat. Karena ini bukan hanya soal tidur, tapi soal bagaimana kita bangun dengan rasa damai. Temani aku menyelami perjalanan ini. Dan kalau kamu belum melakukannya, tekan tombol subscribe dan kasih like, 2 langkah kecil yang sangat berarti untuk perjalanan kita bersama. Mari kita mulai. 1. Kebisingan dari dalam. Saya yakin Anda tahu persis rasanya. Di tengah luasnya alam semesta yang sunyi, atau saat duduk diam di kamar sendiri saat senja datang, sebenarnya bukan dari luar yang paling mengganggu, justru dari dalam. Ada pusaran pikiran yang nggak berhenti, ngerasa kayak ada radio menyala seharian penuh, daftar tugas yang nggak kelar-kelar, kekhawatiran yang muter di situ-situ aja, dan antisipasi akan hal-hal yang belum pasti terjadi. Semua itu berputar paling kencang justru saat kita paling butuh tenang, paling butuh tidur. Kayak mesin yang nggak punya tombol mati. Padahal kita cuma ingin tenggelam dalam gelapnya istirahat, tapi pikiran ini kayak stasiun radio yang siaran tanpa henti. Memahami kenapa ini bisa terjadi adalah langkah pertama yang paling penting. Bukan untuk melawannya, tapi supaya kita bisa mengelolanya. Supaya kebisingan ini nggak mencuri ketenangan yang sebenarnya sudah menunggu untuk kita ambil. Coba bayangkan pikiran kita seperti sebuah danau yang luas dan dalam di siang hari. Permukaannya diaduk angin, aktivitas, interaksi, tekanan dari luar. Tapi saat malam tiba dan angin itu mulai reda, kita sering menemukan bahwa gelombangnya belum berhenti. Ombak kecil itu tetap ada, tapi kali ini datangnya dari dalam danau itu sendiri. Itulah kebisingan internal. Ia terus bergerak, terus memproses, membuat sistem saraf kita tetap siaga. Padahal tubuh ini sudah sangat butuh untuk melambat, masuk ke mode perbaikan dan beristirahat. Ini bukan kelemahan ya. Ini memang cara kerja pikiran. Fungsinya memang menganalisis, merencanakan, memproses. Tapi dalam konteks tidur, fungsi ini bisa jadi bumerang. Karena ketika pikiran kita melekat pada skenario-skenario yang belum terjadi, atau menyesali masa lalu yang nggak bisa diubah, tubuh kita merespons. Detak jantung sedikit meningkat. Otot mulai tegang. Otak melepaskan zat-zat yang justru bikin kita tetap terjaga. Padahal secara fisik kita sudah berbaring aman di tempat tidur, tapi tubuh kita seperti mendapat sinyal bahwa ada ancaman atau masalah yang harus segera dipecahkan. Satu hal yang membebaskan untuk disadari adalah kebisingan ini bukan ancaman eksternal. Ini produk dari pikiran kita sendiri. Dan tujuannya bukan membungkam pikiran dengan paksa. Percayalah, itu cuma bikin frustrasi.
Tujuannya adalah mengubah hubungan kita dengan kebisingan itu. Belajar untuk mengamati pikiran yang muncul tanpa harus melekat padanya, tanpa memberi mereka kekuatan untuk menarik kita ke dalam pusarannya. Kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat yang tenang, yang menyadari adanya pikiran-pikiran itu. Pemahaman sederhana ini membuka ruang untuk ketenangan yang selama ini tertutup. Ruang untuk kedamaian yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk bisa tidur. Semakin kita akrab dengan sifat kebisingan dalam diri ini, semakin kita menemukan jalan menuju malam yang benar-benar damai dan istirahat mendalam yang sesungguhnya memulihkan kita. Kita bahas soal jebakan yang sering muncul begitu malam datang. Saat hari mulai gelap, saat dunia luar perlahan hening dan segala keramaian siang hari menghilang, pikiran kita justru sering merasa telanjang, tanpa pertahanan, dan gampang banget jatuh ke dalam perangkap yang diam-diam membesar di tengah sunyi. Ini semacam jebakan malam hari, pola pikir dan perasaan yang siang tadi masih bisa kita kendalikan atau abaikan, tapi begitu malam tiba-tiba terasa membesar, terdistorsi, dan jadi penghalang besar buat kita beristirahat. Makanya, penting banget buat kita paham sifat jebakan ini biar kita bisa melumpuhkannya dan membebaskan pikiran kita untuk benar-benar merasa damai. Perlu diingat, ini bukan musuh yang harus kita lawan dengan keras kepala. Ini lebih seperti ilusi yang diperkuat kegelapan dan kita bisa menyingkirkannya pakai cahaya kesadaran. Salah satu jebakan yang paling sering terjadi adalah membesar-besarkan kekhawatiran. Masalah sepele sehari-hari, pekerjaan yang belum kelar, atau obrolan yang terasa kaku, tiba-tiba di malam hari berubah jadi musibah besar yang bakal segera terjadi, atau drama yang nggak pernah selesai. Pikiran kita, karena nggak punya banyak gangguan dari luar, jadi memfokuskan seluruh tenaganya ke dalam. Mengulang-ulang kekhawatiran itu sampai rasanya kayak nggak ada jalan keluar. Padahal, pembesaran ini nggak berdasar pada kenyataan objektif, tapi karena kita kehilangan perspektif akibat malam yang sunyi. Ibaratnya kayak lihat benda kecil pakai kaca pembesar di ruang gelap. Semua ketidaksempurnaan jadi kelihatan gede banget dan mengancam, padahal di siang hari, hal yang sama terasa biasa aja. Jebakan kuat lainnya adalah kritik terhadap diri sendiri dan rasa penyesalan. Malam sering berubah jadi ruang sidang pribadi. Disinilah kita mengadili kesalahan, kekurangan, dan keputusan yang kita rasa salah dari hari ini, atau bahkan dari perjalanan hidup kita. Kita menghakimi diri dengan standar yang bahkan gak akan kita berikan ke orang lain. Akhirnya, kita terjebak dalam siklus rasa bersalah dan malu yang bikin stres naik, dan pikiran terus aktif tanpa henti. Pengawasan gak kenal ampun ini kayak mengikat kita pada masa lalu, dan merampas kesempatan kita buat menikmati ketenangan di masa sekarang dan bahkan masa depan yang seharusnya bisa kita jalani dengan lebih ringan. Keheningan malam bukannya jadi penenang, malah seperti ruang bergema yang memperkuat rasa nggak percaya diri dan vonis paling keras dari diri kita sendiri. Jebakan ketiga yang juga sering berulang adalah rasa cemas berlebihan menanti masa depan. Alih-alih istirahat, pikiran malah loncat ke hari esok. Menyusun rencana dengan detil, mengkhawatirkan kemungkinan rintangan, atau membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi, dan biasanya juga nggak akan terjadi. Kekhawatiran karena nggak tahu apa yang akan datang ini merampas ketenangan kita di saat ini, dan bikin kita lelah duluan sebelum hari baru benar-benar dimulai. Rasanya kayak lari maraton sebelum aba-aba start dikasih. Energi yang kita butuhin buat perlombaan sesungguhnya malah keburu habis. Jebakan malam hari ini bukanlah kenyataan yang harus kita hadapi dengan perlawanan. Mereka hanya bangunan mental yang bisa kita kenali dan lepaskan. Kuncinya ada di pengamatan yang jujur dan objektif, melihat kekhawatiran, vonis diri, dan kecemasan itu sebagai apa adanya, sekadar bayangan dalam pikiran, lalu membiarkannya berlalu, tanpa memberi mereka kuasa atas suasana hati atau istirahat kita. Melucuti jebakan-jebakan ini adalah bentuk pembebasan yang dalam banget. Karena itu artinya kita mengambil alih kembali kedaulatan atas pikiran kita sendiri di malam hari. Pernah nggak sih kamu merasa makin malam makin gelisah? Bukan karena ada yang mengejar, tapi karena pikiran sendiri yang mulai memutar sesuatu yang nggak jelas.
Dan biasanya itu semua berawal dari satu hal, takut nggak bisa tidur. Ini yang namanya siklus kecemasan. Sebuah lingkaran setan yang bikin tidur, yang seharusnya jadi tempat kita berlabuh, terasa seperti barang mewah yang susah banget diraih. Semakin kita mikir, wah nggak boleh begadang nanti, justru tubuh kita malah siaga penuh. Padahalnya kita cuma pengen istirahat. Ironisnya, kecemasan karena nggak bisa tidur malah jadi alasan utama kenapa kita beneran nggak bisa tidur. Kayak jebakan yang diam-diam menguat dengan sendirinya. Coba bayangkan, tidur itu seperti burung kecil yang hinggap di telapak tangan kita. Kalau kita diam, tenang, dan cuman mengamatinya, dia bakal betah. Tapi kalau kita buru-buru kepengin menangkapnya, atau panik karena takut dia kabur, burung itu langsung terbang. Begitu pula dengan tidur. Makin kita kejar, makin dia menjauh. Nah, biasanya siklus ini dimulai dari satu malam di mana kita kurang tidur. Esok harinya kita capek, sensi, dan mulai mikir, gimana kalau nanti malam kejadian lagi? Lalu menjelang tidur kita mulai berbisik dalam hati, semoga aku cepat tidur ya. Padahal itu udah bentuk kecemasan halus yang mulai menyusup. Begitu kita merebahkan badan, pikiran mulai bekerja. 5 menit lewat, belum tidur. 20 menit masih melek. Saat itulah rasa frustrasi datang, jantung berdegup lebih cepat, tubuh tegang, dan kita beneran masuk ke dalam lingkaran yang kita takuti. Ini semacam ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Karena kita terlalu fokus pada ketidakmampuan tidur, akhirnya kita benar-benar hidup dalam ketidakmampuan itu. Tapi kabar baiknya, kita bisa memutus siklus ini. Caranya bukan dengan melawan kecemasan dengan keras. Justru sebaliknya, dengan berhenti melawan. Dengan membiarkan diri kita terjaga tanpa frustrasi, tanpa menghakimi diri sendiri. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan kapan harus tidur, kita perlahan-lahan mematikan tombol alarm di dalam tubuh. Dan burung tidur tadi, saat dia nggak lagi merasakan tekanan, dia akan hinggap dengan sendirinya, dengan tenang. Pada akhirnya, istirahat sejati bukan datang dari seberapa keras kita mengejarnya, tapi dari seberapa ikhlas kita mengizinkannya datang. 4. Mari kita bicarakan soal melepaskan beban pikiran. Sepanjang hari, pikiran kita bekerja seperti prosesor yang terus-menerus menerima data, informasi, pengalaman, interaksi, tanggung jawab, semuanya masuk tanpa henti. Begitu malam datang, semua tumpukan itu bisa terasa seperti kelebihan beban. Suara bising di kepala yang tak kunjung reda, bikin kita sulit menemukan ketenangan yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk tidur. Dan percuma saja kalau kita coba menghentikannya dengan kekuatan tekad, karena rasanya seperti mencoba menahan aliran sungai pakai tangan kosong. Tapi ada satu praktik sederhana yang terasa sangat membebaskan, melepaskan pikiran. Tindakan memindahkan isi kepala ke ruang fisik di luar diri kita. Ini cara yang ampuh untuk meringankan beban mental, sekaligus mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk istirahat yang lebih nyenyak. Bayangkan saja pikiran kita seperti hard disk yang kapasitasnya sudah hampir penuh. Supaya tetap optimal dan bisa memproses hal-hal baru, dalam hal ini, supaya kita bisa masuk ke mode istirahat, hard disk itu perlu dikosongkan dari file-file sementara yang tidak lagi diperlukan. Nah, melepaskan pikiran itu persis seperti itu. Proses membersihkan secara sadar dan sengaja semua yang memenuhi ruang mental kita. Entah itu kekhawatiran, ide-ide, daftar tugas, ketakutan, atau kenangan yang muter terus tanpa titik terang. Ingat, ini bukan tentang menyelesaikan masalah saat itu juga. Ini cuma tentang mengeluarkannya dari kepala, lalu menaruhnya di tempat aman untuk sementara, sampai kita siap meninjaunya lagi besok. Dan cara paling efektif untuk melakukan ini, menulis. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit. Tulis saja semua yang ada di benakmu. Bisa di jurnal, buku catatan sederhana, bahkan selembar kertas kosong. Jangan pusingkan tata bahasa, ejaan, atau apakah tulisanmu masuk akal atau tidak. Tulis tanpa sensor, tanpa menghakimi, tanpa berhenti. Biarkan semua yang mengambang di kepala, kekhawatiran, daftar tugas, apapun yang muncul, berpindah dari ruang pikiran yang terasa tak berbatas dan sering kacau ke atas kertas yang nyata dan terbatas. Aksi fisik menulis ini punya efek psikologis yang luar biasa.
Begitu pikiran-pikiran itu kita tuangkan jadi kata-kata di luar kepala, kekuatannya untuk menjebak dan bikin kita terpaku perlahan menghilang. Dan perlu saya tegaskan, melepaskan pikiran di sini bukan berarti kita menghidupkan kembali trauma atau membesar-besarkan kekhawatiran. Justru sebaliknya, ini adalah cara melepaskan beban. Ini seperti kita bilang ke otak, nah ini dia. Semuanya sudah kutulis, aman di sini. Kamu nggak perlu mengingatkanku terus-terusan sekarang. Besok pagi kita lihat lagi. Dengan mengeksternalisasikan semua itu, kita memberi izin pada pikiran untuk rileks, untuk keluar dari mode siaga terus-menerus. Ini adalah bentuk perawatan diri yang proaktif. Disiplin sederhana yang kalau dilakukan rutin, akan melatih pikiran kita untuk percaya bahwa semuanya ada tempatnya. Bahwa malam hari adalah waktu untuk ketenangan, bukan untuk kerja mental. Jadi, biarkan tulisan menjadi alatmu untuk membebaskan pikiran. Buka pintu menuju istirahat yang lebih ringan dan bangun keesokan harinya dengan kepala yang lebih jernih. 5 saudaraku bicara soal kekuatan waktu. Pikiran kita tuh luar biasa, bisa jalan-jalan kemana saja, ke masa lalu, ke masa depan. Kadang kita hidupin lagi kejadian yang udah lewat, kadang kita bayangin skenario yang belum tentu terjadi. Tapi tahu nggak, kebiasaan ini justru jadi salah satu penyebab utama kenapa tidur kita kacau. Kecemasan akan besok, penyesalan akan kemarin, itu kayak jangkar nggak kelihatan yang bikin kita tenggelam. Padahal kita cuma ingin merasakan damai di malam hari. Padahal satu-satunya tempat istirahat sejati itu ya di sini saat ini. Kekuatan dari momen sekarang itu sederhana. Kita arahkan kesadaran ke apa yang sedang terjadi sekarang. Bukan ke apa yang dulu pernah terjadi, bukan ke apa yang nanti akan terjadi. Saat kita bisa melakukan itu, kita membebaskan diri dari belenggu pikiran yang muter-muter nggak jelas dan membuka pintu menuju kedamaian yang sebenarnya selalu ada. Coba bayangkan tempat tidurmu adalah sebuah pulau. Pulau yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk waktu dan kekhawatiran. Saat kamu berbaring di sana, nggak ada yang perlu kamu lakukan selain jadi penghuni pulau itu. Bukan jadi detektif yang menyelidiki masa lalu. Bukan jadi perencana yang sibuk menyusun strategi buat esok hari. Lepaskan saja. Lepaskan bagaimana jika kemarin. Lepaskan ucapan yang seharusnya nggak keluar. Tindakan yang seharusnya dilakukan, atau pencapaian yang udah lewat. Lepaskan juga bagaimana jika besok rencana-rencana yang melelahkan, ketakutan yang belum tentu terjadi, atau harapan yang masih menggantung. Malam itu bukan waktu untuk memecahkan masalah rumit, bukan waktu untuk menghidupkan lagi debat kemarin. Malam itu waktunya untuk berada, cuma berada, menyerah pada keheningan. Lalu gimana caranya? Kamu bisa mulai dari hal-hal yang paling dekat. Rasakan sensasi tubuhmu yang bersandar di kasur. Rasakan hangatnya selimut, sentuhan lembut kain di kulitmu. Perhatikan napas, alirannya yang natural, keluar masuk tanpa perlu kamu atur. Dengarkan suara malam di sekitarmu, entah itu bisikan angin, detak jarum jam, atau bahkan keheningan itu sendiri. Nggak usah dipaksakan, nggak usah fokus dengan keras. Cukup amati dengan lembut, dengan rasa ingin tahu. Seperti kamu melihat awan lewat di langit, nggak perlu kamu tahan, nggak perlu kamu kejar. Kalau tiba-tiba muncul pikiran tentang masa lalu atau masa depan, cukup akui saja, tanpa menghakimi, tanpa ikut terbawa, lalu dengan lembut tapi tegas, lepaskan. Kembalikan perhatianmu ke sensasi yang kamu rasakan saat ini. Ini latihan melepaskan identifikasi. Kamu bukan pikiran-pikiran itu. Kamu adalah pengamat yang tenang yang melihatnya lewat. Saat kamu mulai menambatkan diri di momen sekarang, kamu akan sadar ada begitu banyak energi mental yang selama ini terbuang sia-sia hanya untuk merenung, mikir ulang, khawatir. Energi itu kalau dibebaskan dari beban penyesalan dan kecemasan, akan berubah jadi kekuatan yang membantumu rileks lebih dalam. Dan tidur pun datang dengan sendirinya tanpa dipaksa. Jadi biarkan momen sekarang jadi tempat berlindungmu. Biarkan ia jadi pintu tenang yang membawamu menuju istirahat. Sebuah ruang suci yang nggak tergoyahkan, di mana pikiran akhirnya bisa beristirahat dengan damai. 6 pernapasan sadar. Di tengah hiruk pikuk kehidupan zaman sekarang yang serba cepat,
Seringkali kita lupa bahwa satu alat paling sederhana dan paling mudah kita akses untuk menenangkan diri adalah napas kita sendiri. Bernapas, meski terjadi secara otomatis, ternyata punya kekuatan luar biasa kalau kita lakukan dengan sadar, bisa memengaruhi kondisi mental dan fisik kita secara langsung. Saat pikiran mulai kacau, saat rasa cemas terasa begitu berat, saat tubuh terasa kaku karena sulit tidur, disitulah pernapasan sadar jadi jangkar yang sangat berharga. Ini adalah pintu masuk ke relaksasi yang dalam, pengatur alami sistem saraf kita. Semacam melodi dalam diri yang, kalau kita mau mendengarkan dan mengaturnya dengan niat, bisa menenangkan kita dan menyiapkan tubuh untuk beristirahat. Coba bayangkan napas kita seperti ombak di lautan. Saat pikiran gelisah, ombaknya pendek, cepat, dan liar. Tapi saat pikiran mulai tenang, ombaknya jadi panjang, lambat, dan berirama, menyebar perlahan ke tepian. Pernapasan sadar adalah praktik untuk mengamati dan menuntun ombak napas. Itu menjadi lebih dalam, lebih lambat, dan lebih teratur. Ini bukan tentang mengontrol napas dengan paksa, tapi lebih ke mengamati dengan lembut sambil membimbingnya, supaya tubuh dan pikiran kita bisa beranjak dari keadaan siaga menuju ketenangan. Ini seperti pesan lembut ke sistem saraf kita, kamu aman, sekarang bisa santai. Lalu gimana cara mempraktikkan pernapasan sadar supaya kita lebih mudah tidur? Setelah berbaring di tempat tidur, daripada terus mengikuti alur pikiran, coba arahkan seluruh perhatian ke sensasi napas. Rasakan udara dingin masuk lewat hidung dan udara hangat keluar. Perhatikan bagaimana perut naik perlahan saat menarik napas dan turun saat menghembuskannya. Coba buat hembusan napas sedikit lebih panjang dari tarikan. Misalnya, tarik napas selama 4 hitungan, lalu hembuskan selama 6 atau 7 hitungan. Dengan memperpanjang hembusan napas, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian yang bertugas buat relaksasi dan pemulihan, kebalikan dari respons lawan atau lari yang sering muncul karena stres. Pernapasan sadar bukanlah teknik untuk memaksa tidur datang. Fungsinya adalah menciptakan kondisi internal yang membuat tidur bisa datang dengan sendirinya. Dengan memusatkan perhatian ke ritme napas, kita mengalihkan pikiran dari kecemasan yang berulang-ulang yang membuat kita terjaga. Kita membumikan diri di momen sekarang, merasakan sensasi fisik, dan mengirimkan sinyal jelas ke tubuh bahwa sekarang aman untuk bersantai. Setiap kali kita menarik napas dengan sadar, kita melepaskan sedikit ketegangan, meluruhkan sedikit perlawanan, dan membuka lebih banyak ruang buat ketenangan. Biarkan napas menjadi pemandu menuju istirahat, jangkar yang stabil yang menuntun kita perlahan ke dalam ketenangan yang dalam dan tidur yang memulihkan. 7 rutinitas relaksasi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, hari-hari kita sering diisi dengan hal-hal mendadak dan penuh tekanan. Memang seru, tapi lama-lama bisa bikin kita kelelahan, bahkan saat mau beristirahat. Padahal, tubuh dan pikiran kita sebenarnya sangat butuh rasa tenang dan sesuatu yang bisa ditebak. Nah, rutinitas relaksasi inilah yang hadir sebagai rangkaian kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan sadar dan konsisten sebelum tidur. Bukan sekadar kegiatan biasa. Ini adalah ritual yang kuat, semacam kode halus untuk sistem saraf kita, yang memberitahu bahwa hari ini sudah cukup, waktunya melambat, dan kita sedang bersiap untuk beristirahat. Membangun rutinitas ini adalah bentuk perawatan diri yang proaktif. Itu artinya kita sedang berinvestasi untuk kualitas tidur dan ketenangan pikiran kita sendiri. Coba bayangkan hari Anda seperti sebuah orkestra yang sedang asik bermain. Semua alat musik dimainkan dengan cepat dan penuh semangat. Di akhir hari, agar orkestra itu bisa beristirahat dan siap untuk pertunjukan esok hari, mereka butuh sebuah penutup yang lembut, bukan berhenti mendadak di tengah alunan. Rutinitas relaksasi adalah penutup yang lembut itu. Ini adalah serangkaian langkah yang membiarkan Anda melambat secara perlahan, bukan berhenti tiba-tiba. Kalau kita langsung tidur setelah beraktivitas berat, seperti kerja, olahraga, atau menatap layar terang, itu sama saja seperti meminta orkestra berhenti di tengah lagu tanpa nada penutup. Pikiran dan tubuh butuh proses dekompresi,
Sebuah masa transisi yang membantu mereka siap untuk beristirahat. Lalu aktivitas seperti apa yang cocok untuk rutinitas ini? Kuncinya sederhana, pilih yang menenangkan, bisa diprediksi, dan nggak bikin otak terlalu terstimulasi. Misalnya membaca buku fisik dengan cahaya redup, menikmati cerita atau pemikiran inspiratif tanpa gangguan layar. Bisa juga mandi air hangat, ini ampuh banget buat merilekskan otot dan melepas penat. Atau sekadar merendam kaki di air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar nyaman di kasur. Mendengarkan musik instrumental atau ambient yang lembut juga sangat membantu, apalagi yang tanpa lirik supaya pikiran nggak ikut terbawa. Lalu, ada peregangan ringan atau meditasi singkat yang dipandu. Cara sederhana untuk melepaskan ketegangan fisik dan mental. Tapi penting juga untuk tahu mana yang sebaiknya dihindari. Jauhi aktivitas yang bikin semangat, stres, atau melibatkan emosi berlebihan. Seperti cek email kantor, nonton berita yang tegang, atau terlibat debat panas. Kekuatan utama dari rutinitas ini ada pada konsistensi. Dengan melakukan langkah-langkah yang sama setiap hari, kita sedang menciptakan pengkondisian positif di otak. Perlahan, rutinitas ini berubah jadi sinyal alami yang otomatis diasosiasikan otak dengan rasa tenang dan persiapan tidur. Seiring waktu, tanpa perlu dipaksakan, tubuh dan pikiran Anda akan mulai rileks begitu memulai rutinitas, bahkan sebelum benar-benar berbaring di tempat tidur. Jadi biarkan rutinitas ini menjadi jalan lembut menuju ketenangan. Serangkaian langkah sederhana yang membawa Anda menuju tidur berkualitas dan bangun dengan perasaan damai. Ini adalah investasi paling berharga yang bisa Anda berikan untuk kesejahteraan diri sendiri. De la Panda Talks Digital. Di zaman sekarang, teknologi sudah menyatu dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita selalu terhubung, punya akses tanpa batas ke informasi dan hiburan. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada jaring tak kasat mata yang membelenggu kita dalam keadaan siaga terus-menerus. Tanpa sadar mengikis ketenangan yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk bisa tidur nyenyak. Detox digital sebelum tidur bukan lagi sekadar pilihan mewah, tapi sudah jadi kebutuhan mendesak. Ini soal menjaga diri, membebaskan pikiran dari banjir stimulasi, dan kembali merasakan ketenangan yang dulu selalu hadir sebelum istirahat. Pada dasarnya, ini adalah langkah sadar untuk mengembalikan ritme alami tubuh menyambut malam. Coba bayangkan, perangkat digital di tangan kita itu seperti sambungan dari tuntutan dunia luar yang nggak pernah berhenti. Mereka seperti kekuatan tak terlihat yang terus menyeret kita ke pusaran kabar, notifikasi, dan gangguan. Kalau kita ingin menemukan kembali perlindungan malam yang sakral, masuk ke ruang istirahat yang benar-benar berkualitas, kita harus berani memutus sambungan itu. Setidaknya untuk sementara, dengan kesadaran dan kemauan penuh. Menggunakan layar terang dari ponsel, tablet, atau komputer, terutama beberapa jam sebelum tidur, memancarkan jenis cahaya tertentu yang disebut cahaya biru. Efeknya langsung terasa secara biologis. Cahaya ini menekan produksi melatonin, hormon alami yang tugasnya memberi sinyal ke tubuh bahwa sudah waktunya bersiap tidur. Ibaratnya, kita sedang mengirim sinyal kacau ke otak seolah-olah masih siang dan harus tetap terjaga, tapi nggak cuma itu. Konten digitalnya sendiri juga jadi pemicu mental yang luar biasa kuat. Media sosial memicu kita untuk terus membandingkan diri. Kabar terkadang bikin cemas. Email pekerjaan bikin pikiran tetap dalam mode problem solving. Video-video yang dirancang adiktif malah mengaktifkan sistem reward di otak, menciptakan siklus keinginan dan pengejaran yang bertolak belakang dengan relaksasi. Terus-terusan terhubung bikin pikiran kita jarang punya kesempatan untuk benar-benar melambat, memproses hari dengan tenang atau sekadar melepas hubungan dari dunia luar. Disinilah detox digital berperan. Ini soal menetapkan batas waktu yang jelas, nggak bisa ditawar, untuk penggunaan layar sebelum tidur. Idealnya 1 jam bahkan 2 jam sebelum waktu tidur yang kita inginkan. Daripada tanpa tujuan scroll atau mengecek notifikasi, kita bisa dengan sadar memilih aktivitas yang menenangkan dan membawa kita lebih dalam ke dalam diri. Mungkin membaca buku fisik,
menyelami cerita atau pemikiran inspiratif tanpa silau dan distraksi, atau mendengarkan musik instrumental yang lembut, menulis jurnal untuk mengosongkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu, atau sekadar duduk dalam keheningan, membiarkan pikiran perlahan-lahan tenang dan rileks dengan sendirinya. Ini bukan soal menolak teknologi. Ini soal dengan sengaja mengambil kembali kendali atas waktu, perhatian, dan kedamaian batin kita. Biarkan keheningan digital membimbingmu menuju ketenangan, membuka jalan bagi pikiran dan tubuh untuk akhirnya mendapatkan istirahat yang benar-benar layak dan selama ini mereka dambakan. 9 lingkungan yang sempurna. Tidur pada dasarnya adalah tentang membiarkan diri kita rapuh dan pasrah. Agar bisa benar-benar hanyut dalam istirahat, kita butuh rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Ruang fisik di sekitar kita, tempat kita menyandarkan tubuh untuk beristirahat, punya peran besar dalam hal ini. Menciptakan suasana tidur yang ideal bukan sekadar soal kemewahan, tapi ini adalah langkah dasar dan bentuk perawatan diri yang membuka jalan bagi relaksasi serta tidur nyenyak. Setiap sudut kamar tidur Anda, setiap detail dari ruang pribadi ini, bisa menjadi pendukung ketenangan atau justru pengganggu istirahat Anda. Coba bayangkan kamar tidur Anda bukan cuma ruang biasa, melainkan sebagai tempat perlindungan pribadi, ruang suci yang khusus didedikasikan untuk memulihkan diri. Semua elemen di dalamnya harus bekerja secara aktif untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, menjauhkan hal-hal yang mengganggu atau bikin tak nyaman. Landasan pertama dari lingkungan yang ideal adalah kegelapan. Sekecil apapun cahaya yang masuk bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur kita. Usahakan kamar Anda segelap mungkin, pakailah tirai blackout, gorden tebal, atau bahkan penutup mata jika diperlukan. Biarkan gelap menjadi semacam selimut pelindung yang menyelimuti panca indera Anda, memberi sinyal pada tubuh bahwa ini waktunya beristirahat. Landasan kedua adalah keheningan. Di dunia yang serba bising dan penuh rangsangan ini, mengurangi kebisingan dari luar jadi hal yang sangat penting. Ini bisa dilakukan lewat jendela kedap suara, penyumbat telinga yang lembut, atau memakai mesin suara putih atau kipas angin yang menghasilkan suara latar menenangkan secara konstan, sekadar untuk menutupi suara-suara tak terduga di sekitar. Keheningan bukan sekadar absennya suara. Keheningan adalah ruang bagi pikiran untuk melambat, ruang bagi dialog dalam kepala untuk mereda, dan ruang bagi sistem saraf untuk melemaskan diri tanpa gangguan yang mendadak. Landasan ketiga adalah suhu. Mayoritas pakar tidur sepakat bahwa ruangan dengan suhu agak sejuk adalah yang paling ideal untuk memulai dan mempertahankan tidur. Suhu yang terlalu hangat bisa bikin gelisah dan tak nyaman, sementara terlalu dingin bisa memicu ketegangan. Cobalah bereksperimen untuk menemukan rentang suhu yang paling cocok untuk Anda. Terakhir, kenyamanan fisik dari tempat tidur dan pakaian tidur Anda juga sangat krusial. Kasur dan bantal yang pas dengan dukungan yang tepat, spray yang bersih dan lembut di kulit, serta pakaian tidur yang nyaman dan bisa menyerap keringat, semua ini ikut menciptakan kondisi rileks secara fisik yang memudahkan Anda beranjak ke alam mimpi. Menciptakan lingkungan yang sempurna adalah sebuah tindakan yang penuh kesadaran dan sekaligus melepaskan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen Anda pada kesejahteraan diri dan seberapa besar Anda memprioritaskan istirahat. Dengan meluangkan waktu dan perhatian untuk menyiapkan ruang Anda seperti ini, Anda tak hanya membantu diri sendiri lebih mudah tidur, tapi juga menumbuhkan rasa damai dan aman yang meresap ke dalam diri Anda. Biarkan ruang Anda menjadi oas ketenangan, sebuah tempat berlindung di mana pikiran akhirnya menemukan keheningan yang ia butuhkan untuk memulihkan diri. Dan tubuh bisa dengan penuh keyakinan serta sukacita menyerah pada istirahat. 10 penerimaan yang tenang. Saat tidur enggan datang, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah kurang tidur itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Apakah kita sedang kesal pada diri sendiri? Apakah kita frustrasi gara-gara gagal terlelap? Atau jangan-jangan kita terlalu cemas membayangkan dampak kelelahan di pagi hari? Anehnya, semua itu malah bikin kita semakin melek dan terjebak dalam kewaspadaan yang enggak perlu.
Disinilah penerimaan yang tenang menerima bahwa kita sedang tidak bisa tidur menjadi alat yang sangat kuat dan membebaskan untuk memutus rantai kecemasan ini. Bukan berarti kita pasrah menyerah pada malam yang sunyi, tapi berani mengakui realitas saat ini dan melepaskan ketegangan yang muncul dari perjuangan sia-sia melawan sesuatu yang memang sedang terjadi. Coba bayangkan kamu berada di tengah sungai yang tenang. Entah kenapa, kamu memutuskan melawan arus, berenang sekuat tenaga ke arah sebaliknya. Semakin keras kamu berusaha, semakin lelah kamu, dan justru arusnya terasa semakin kuat. Tapi kalau kamu rileks, kalau kamu berhenti melawan dan membiarkan tubuhmu mengapung, kamu bisa melewatinya dengan jauh lebih ringan, sampai akhirnya menemukan tepian yang aman. Perlawanan terhadap kurang tidur itu persis seperti itu. Ini adalah pertarungan yang kita ciptakan sendiri, yang membuat tubuh dan pikiran kita tetap siaga dan tegang, menjauhkan relaksasi yang sebenarnya kita butuhkan untuk tertidur. Menerima berarti membiarkan momen ini ada, tanpa penilaian, tanpa perlawanan, tanpa keharusan untuk menjadi berbeda. Tidur itu pada dasarnya adalah proses yang tidak bisa kita kendalikan, proses biologis yang misterius dan tidak tunduk pada perintah atau kemauan keras kita. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk tidur, sama seperti kita tidak bisa memaksa bunga mekar lebih cepat atau menyuruh angin berhenti. Ketika tidur belum juga menyapa, ketika malam terasa panjang tanpa istirahat, melawan kenyataan itu hanya akan memperkeruh suasana batin, memupuk frustrasi dan kecemasan. Penerimaan adalah kuncinya. Dalam situasi seperti ini, yang paling membantu adalah menggunakan suara batin yang tenang, tanpa nada menyalahkan. Tidak apa-apa, aku tidak tidur sekarang. Dan itu adalah kenyataan yang bisa aku amati dan aku terima. Penerimaan ini sifatnya aktif dan penuh kesadaran, bukan pasrah tanpa daya. Bukan berarti menyerah pada kemungkinan untuk tidur nanti, tapi melepaskan perjuangan keras melawan apa yang sedang terjadi. Dengan menerima bahwa saat ini kita terjaga, kita justru mengurangi tekanan berlebih yang selama ini kita bebankan pada diri sendiri. Begitu pikiran berhenti melawan, begitu kita tidak lagi menilai situasi ini sebagai sebuah kegagalan atau malapetaka, pikiran mulai rileks. Dan dalam relaksasi yang dalam ini, dalam pelepasan dari ketegangan perlawanan, tidur seringkali kembali dengan sendirinya. Ibarat tamu yang datang justru ketika tuan rumah sudah berhenti menunggu dengan gelisah. Biarkan penerimaan yang tenang menjadi pemandu hening menuju ketenangan. Ini adalah disiplin mendalam yang melonggarkan simpul kecemasan dan membuka ruang bagi kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang mendahului tidur sejati. 11 rasa syukur di malam hari. Di tengah ramainya dunia yang serba cepat ini, perhatian kita seringkali mudah terpaku pada hal-hal yang masih kurang, pada malas yang belum kelar, pada unek-unek atau rasa kecewa. Tanpa sadar, ini jadi siklus yang bikin hati nggak tenang, dan saat malam datang, siklus ini malah membesar, perlahan merampas ketenangan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi ada satu kekuatan sederhana yang bisa mengubah segalanya, rasa syukur. Praktik yang ringan tapi dampaknya luar biasa ini ngajak kita mengalihkan fokus dari apa yang kita rasa kurang menuju apa yang sebenarnya melimpah, dari rasa cemas menuju apresiasi yang bikin hati adem. Menyisihkan waktu setiap malam buat bersyukur, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun, atau sekadar bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beristirahat, itu ibarat penawar bagi hiruk-pikuk di kepala kita. Ini adalah undangan menuju ketenangan yang membuka jalan untuk tidur yang berkualitas. Bayangkan pikiranmu seperti lensa kamera. Saat ini mungkin lensa itu sedang fokus pada kekurangan, hal-hal yang gak beres, atau apa yang terasa serba salah. Nah, rasa syukur itu seperti memutar lensa itu perlahan, menggeser fokusnya pada keindahan, berkah, dan hal-hal baik yang sebenarnya juga hadir dalam hari kita. Jadi alih-alih sebelum tidur kita sibuk memutar ulang daftar kegagalan dan kekurangan suatu hal yang bikin sebel, coba ganti dengan merenungkan hal-hal yang benar-benar bikin kita bersyukur. Bukan berarti kita mengabaikan tantangan yang ada, ya. Tapi ini soal menyeimbangkan sudut pandang, supaya kita juga bisa melihat cahaya yang ikut hadir dalam hidup kita di tengah segala dinamikanya.
Praktik rasa syukur di malam hari ini bukan bentuk pengingkaran kalau kita sedang lelah atau menghadapi hari yang berat. Ini adalah pilihan sadar, pilihan yang sengaja kita ambil untuk menentukan kemana perhatian dan energi berharga kita akan kita arahkan tepat sebelum kita terlelap. Kamu bisa mulai bersyukur atas kenyamanan kasur yang kamu tiduri, atap yang melindungi di atas kepala, atau fakta sederhana bahwa tubuhmu sedang diajak beristirahat meskipun pikiranmu masih terasa liar. Bersyukurlah untuk momen tawa di siang hari, untuk obrolan yang hangat, untuk hangatnya sinar matahari, atau sekadar untuk keajaiban sederhana dari hari baru yang akan tiba esok. Bahkan jika malam ini terasa berat dan sulit tidur, kamu tetap bisa bersyukur atas jeda-jeda hening yang kamu rasakan, atau atas kesempatan untuk memulai kembali di esok hari. Saat kita benar-benar merasakan syukur ini, ada sesuatu yang bergeser dalam diri kita. Getarannya berubah. Pikiran yang tadi sibuk mengeluh atau cemas, sekarang mulai fokus pada hal-hal yang positif. Dan itu secara alami membantu menurunkan stres, mengundang tubuh dan pikiran untuk lebih rileks. Ini adalah cara sederhana untuk menenangkan sistem saraf, menciptakan ruang damai di dalam diri yang sangat mendukung datangnya tidur yang nyenyak. Rasa syukur di malam hari memang praktik yang sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan tidur, mengusir segala kegelisahan yang sering datang, tapi juga mengangkat semangat dan suasana hati kita secara keseluruhan. Ini membentuk siklus baik, siklus yang terus memupuk kesejahteraan, ketenangan, dan rasa cukup yang tidak hanya berhenti di malam hari, tapi terbawa hingga ke pagi. Biarkan rasa syukur menjadi selimut yang membungkusmu dengan kedamaian. Sadari bahwa setiap momen tenang yang kita rasakan adalah hadiah yang sungguh berharga, dan di dalam penghargaan itu sendiri kita sudah menemukan bentuk istirahat yang dalam. 12 perspektif fajar. Pernah nggak sih kamu merasa malam terasa panjang banget? Mata pegel tapi pikiran malah muter-muter kayak labirin. Rasanya kayak terjebak sama kegelapan yang nggak ada ujungnya. Masalah-masalah yang tadinya kelihatan biasa, tiba-tiba terasa sebesar gunung, bikin kita gampang putus asa dan ngerasa nggak sanggup. Tapi ada satu trik mental yang menurutku luar biasa dan membebaskan, namanya perspektif fajar. Ini tuh kemampuan buat ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Ingat, semua hal itu nggak ada yang abadi, hidup ini siklus. Nah, kalau kita bisa memakai perspektif fajar di tengah gelapnya malam, itu adalah bentuk kebijaksanaan antisipatif, semacam latihan mental yang bisa banget mengurangi kecemasan dan bikin hati kita lebih tenang. Coba bayangin, kamu lagi ngelihat dirimu sendiri dari masa depan, dari kejelasan dan terangnya hari esok. Dari posisi istimewa itu, malam ini cuma titik kecil dalam rentang waktu panjang yang pernah kamu lewati. Susah tidur apapun yang kamu rasakan sekarang, selelah apapun, pada dasarnya cuma sementara. Masalah yang terasa mendesak dan nggak ketemu jalan keluarnya di tengah malam, ternyata di bawah sinar matahari pagi seringkali kelihatan beda. Lebih jernih, lebih gampang dicerna. Memiliki wawasan antisipatif kayak gini bisa mengurangi tekanan emosional yang sering kita paksakan sendiri di malam hari. Kita nggak perlu ngerasa tertekan. Keyakinan bahwa fajar akan datang itu memberikan kepercayaan yang dalam. Hari baru akan lahir, membawa terang, dan juga kesanggupan baru buat kita menghadapi apapun yang datang. Kita nggak harus nyelesain semuanya semalam, nggak harus mengerti semuanya juga. Fajar itu simbol universal pembaharuan. Ini tentang janji awal yang baru. Mengingat dengan tenang bahwa fajar pasti datang, bahwa cahaya selalu menyusul kegelapan, entah bagaimanapun caranya kita melewati malam, rasanya itu sangat menenangkan dan membebaskan. Ini adalah bentuk percaya pada ritme alam, sebuah pasrah yang membimbing kita. Latihan mental ini bukan berarti kita mengabaikan kenyataan atau pura-pura nggak lelah. Bukan. Ini adalah pilihan sadar dan penuh kuasa tentang bagaimana kita membingkai realitas, bagaimana kita memaknai apa yang kita alami. Ini sekadar pengingat lembut bahwa hidup terus berjalan, siklus alam nggak berhenti. Dan setiap hari baru selalu membawa kesempatan baru buat istirahat, buat bertindak lebih sadar, dan buat bertumbuh. Jadi kalau malam ini kamu lagi gelisah, coba bayangkan datangnya fajar.
Biarkan pikiranmu rileks, tahu bahwa semua ini akan berlalu. Tantangan nanti akan kamu hadapi dengan pikiran yang lebih segar dan diperbarui. Biarkan harapan tenang dari fajar itu nemenin kamu, menerangi jalan menuju kedamaian, dan pada akhirnya, menuju istirahat yang sesungguhnya. 13. Mengenali pemicu. Pernah nggak sih, kamu merasa pikiran tiba-tiba serasa kencang tanpa alasan yang jelas sebelum tidur? Padahal di permukaan nggak ada yang spesial. Tapi kenyataannya, kondisi batin dan suasana hati kita itu sering banget dipicu oleh sesuatu, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yang bikin beban pikiran terasa berat dan akhirnya bikin susah terlelap. Nah, mengenali pemicu ini adalah bentuk kesadaran diri yang cukup dalam, karena dengan begitu kita bisa menyelesaikan masalah dari akarnya, bukan cuma bereaksi begitu saja terhadap efeknya. Kita nggak bisa mengubah sesuatu yang nggak kita sadari. Dan mengetahui dengan jelas apa yang bikin pikiran kita kacau adalah langkah awal menuju malam yang lebih tenang. Coba bayangkan pikiranmu itu seperti taman dan pikiran yang berkecamuk seperti gulma. Kalau kamu cuma memotong bagian gulma yang kelihatan, pasti suatu saat tumbuh lagi. Kalau mau benar-benar bersih, kamu harus mencari dan mencabut akarnya. Nah, pemicu itu adalah akar yang bikin pikiranmu aktif sebelum tidur atau di tengah malam. Bentuknya bisa berbeda-beda tiap orang, tapi biasanya masuk ke dalam beberapa kategori yang cukup umum. Ada pemicu dari luar, seperti cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur, bunyi notifikasi HP, kopi yang kamu minum siang hari, obrolan serius atau tegang menjelang tidur, atau bahkan sekadar melihat daftar tugas yang masih terbuka di laptop. Ini semua adalah hal-hal dari lingkungan sekitar atau kebiasaan yang tanpa sadar mengaktifkan sistem waspada dalam tubuhmu. Lalu ada pemicu dari dalam yang seringkali lebih halus tapi dampaknya nggak kalah kuat. Misalnya pikiran yang muter-muter soal pekerjaan, kekhawatiran soal keluarga, rasa nyesel karena sesuatu yang kamu ucapkan, atau emosi yang belum kelar kayak frustrasi, sedih, atau marah yang kamu pendam seharian dan baru muncul waktu malam hening. Bahkan, sekadar berbaring dan mengaitkan tempat tidur dengan rasa susah tidur itu sendiri bisa jadi pemicu. Akhirnya muncul kecemasan yang justru bikin kamu beneran nggak bisa tidur. Jadi, kuncinya adalah membangun kesadaran yang peka terhadap pola-pola ini. Tapi gimana cara mengenalinya? Lewat pengamatan yang penuh rasa ingin tahu, tanpa menghakimi diri sendiri. Coba buat catatan kecil di kepala atau di buku selama beberapa hari. Perhatikan apa yang kamu lakukan, rasakan, atau pikirkan tepat sebelum pikiranmu mulai kacau atau sebelum kamu merasa susah tidur. Apakah itu karena pertengkaran, sebuah surel, video yang kamu tonton, atau satu pikiran tertentu? Awalnya mungkin terasa nggak jelas, tapi dengan kesabaran dan pengamatan yang sadar, kamu bakal mulai melihat polanya. Kamu bakal bisa mengenali apa yang sebenarnya menjadi pemicu di balik kegelisahan malammu. Begitu pemicunya teridentifikasi, kamu punya kendali untuk memilih respons yang berbeda. Kamu bisa mengatur lingkungan, mengubah kebiasaan, atau melatih ulang pikiran. Biarkan kesadaran yang jernih ini menuntunmu menemukan apa yang mengusik ketenanganmu, dan dari sana kamu bisa menyusun jalan yang lebih damai menuju waktu istirahat. 14 pola makan untuk pikiran. Tahu sendiri kan kalau tubuh kita butuh asupan yang pas biar bisa berfungsi maksimal dan siap buat istirahat. Nah, pikiran kita juga persis kayak gitu. Dia butuh pola makan mental yang sehat biar bisa nemuin ketenangan dan kedamaian, terutama buat tidur yang benar-benar memulihkan. Sepanjang hari tanpa sadar kita ini lagi mengonsumsi banyak hal secara mental, berita yang kita baca, konten di media sosial, obrolan sehari-hari, sampai masalah yang terus kita pikirkan. Semua itu bentuk suasana hati dan kualitas pikiran kita, apalagi pas malam mulai datang. Kalau pola makan mental ini diabaikan, ibaratnya mau tidur tapi habis makan berat yang penuh stimulan, tubuh dan pikiran jelas enggak akan siap buat istirahat. Coba bayangkan pikiran itu seperti taman. Kalau setiap hari kamu terus menabur benih kekhawatiran, konflik, perbandingan hidup sama orang lain, atau berita-berita yang bikin was-was, jangan harap taman itu bisa tumbuh jadi tempat yang damai dan tenang di malam hari.
Sebaliknya, kalau taman itu kamu rawat dengan informasi yang berguna, momen-momen inspiratif, interaksi yang berarti, dan jeda-jeda hening, maka ketenangan punya ruang buat tumbuh subur. Pola makan mental ini sebenarnya pilihan sadar. Kita yang memilih nutrisi seperti apa yang boleh masuk ke dalam pikiran. Karena setiap elemen yang masuk punya efek langsung ke seberapa mudah kita rileks dan terlelap. Lalu, apa aja sih yang termasuk pola makan mental yang sehat buat istirahat? Pertama, batasi konsumsi berita dan informasi negatif. Memang tetap perlu update, tapi kalau terus-terusan dijejali isu global, kriminal, atau tragedi, sistem stres kita jadi aktif terus. Tanpa sadar, perasaan enggak berdaya itu ikut terbawa sampai ke kasur. Makanya penting banget punya waktu khusus buat cek berita, lalu setelah itu belajar melepas. Kedua, kelola media sosial dengan sadar. Suka enggak suka, kita sering enggak sengaja membandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Melihat hidup orang yang kelihatan sempurna atau opini-opini yang memanas-manasi bisa memicu iri, cemas, atau frustrasi. Ini semua bikin pikiran enggak tenang. Batasi waktu di medsos atau arahkan ke konten yang lebih inspiratif dan membangun. Ketiga, perhatikan kualitas percakapan dan interaksi kita. Debat sengit, gosip, atau konflik yang belum kelar kalau dibawa sampai mau tidur, itu stimulan mental yang kuat banget. Nyuri kedamaian kita perlahan. Usahakan untuk menyelesaikan dulu atau kalau perlu tunda aja sampai besok. Setidaknya kasih ruang buat pikiran supaya bisa memproses dengan lebih tenang. Terakhir, dan ini mungkin paling penting, isi pikiran dengan konten yang menenangkan dan membangkitkan semangat. Bisa dengan baca buku-buku inspiratif, dengerin podcast atau musik yang bikin adem, meluangkan waktu di alam, atau melakukan hobi kreatif yang bikin kita merasa terhubung dengan alur dan kebahagiaan. Dengan lebih sadar memperhatikan asupan mental sehari-hari, kita bukan cuma menyiapkan pikiran untuk tidur yang lebih nyenyak, tapi secara keseluruhan kualitas hidup juga ikut meningkat. Kita jadi tumbuh dalam keadaan damai yang terbawa dari jam bangun sampai jam tidur. Biarkan pemeliharaan pikiran yang penuh kesadaran ini menuntunmu pada ketenangan yang sesungguhnya. 15. Menulis ulang narasi. Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi nonton film yang itu lagi di kepala? Drama yang sama, diputar berulang, dengan dialog yang bikin dada sesak. Itu namanya narasi internal. Dan sering banget dia muncul pas malam hari, pas kita lagi butuh banget ketenangan. Cerita-cerita lama tentang diri kita, tentang kemampuan, tentang masa depan. Kalau dibiarin, dia bisa jadi tembok tebal yang ngalangin kita buat tenang, bahkan buat sekadar terlelap. Tapi kabar baiknya, kita punya kuasa buat nulis ulang cerita itu. Kita bisa ubah naskahnya. Dari monolog yang penuh cemas, jadi dialog yang menenangkan. Kita bukan cuma penonton di hidup kita sendiri, kita adalah penulisnya. Dan kita bisa memilih versi cerita yang mau kita hidupi. Coba bayangkan pikiran kamu kayak buku harian yang terbuka. Halaman-halamannya berisi semua yang terjadi hari ini. Kalau halaman sebelumnya penuh sama tekanan, kesalahan, atau kecemasan, wajar banget kalau cerita selanjutnya ikut-ikut gelap, tapi kamu pegang penanya. Bahkan di tengah heningnya malam, kamu tetap punya kendali. Menulis ulang narasi itu bukan sekadar pasang muka tegar. Ini soal tindakan sadar untuk mempertanyakan cerita yang selama ini kita ceritakan ke diri sendiri. Terutama cerita-cerita yang bikin kita deg-degan atau nggak bisa tidur. Misalnya ganti kalimat, aku nggak pernah cukup baik, jadi aku bisa belajar dan terus tumbuh. Atau, aku susah banget tidur, jadi tubuhku tahu cara beristirahat dan aku lagi belajar percaya sama proses itu. Ini bukan berarti kita pura-pura realita nggak ada, bukan juga bohongin diri sendiri. Ini lebih ke pilihan sadar buat memilih sudut pandang. Karena pikiran kita bukan fakta yang kaku, dia cuma kesan yang bisa kita periksa ulang. Dan kalau perlu, kita sesuaikan. Jadi pas lagi mau tidur dan tiba-tiba pikiran negatif datang, jangan biarkan dia jalan-jalan sendiri. Hentikan pelan-pelan. Lalu tawarkan versi lain yang lebih tenang dan lebih membangun. Contoh gampangnya, kamu habis bikin kesalahan seharian. Narasi lama bakal langsung bilang, aku gagal total, aku kacau. Tapi narasi baru bisa kamu tulis ulang jadi, iya, aku salah. Besok aku bakal hadapin dengan kepala dingin dan ini cuma bagian dari proses belajar.
Dengan menulis ulang narasi, kamu bukan cuma mengganti kata-kata di kepala, kamu juga mengubah keadaan emosional. Cerita cemas melahirkan cemas, tapi cerita tenang dan percaya diri melahirkan ketenangan. Proses merevisi ini adalah bentuk kita mengambil kendali, mengarahkan dialog dalam hati ke kondisi yang bikin kita bisa benar-benar beristirahat. Setiap kali kamu berhasil menulis ulang satu narasi, kamu lagi membangun satu jembatan baru menuju malam yang lebih damai. Pelan-pelan, pikiran yang tadinya kayak medan perang bisa berubah jadi taman yang tenang. Jadi biarkan pena di dalam dirimu memandu, mulai tulis versi cerita yang membawa kedamaian. Dan rasakan sendiri saat narasinya berubah, istirahatmu pun ikut berubah. 16 kesadaran akan kebosanan yang sesungguhnya. Kita hidup di dunia yang tak pernah berhenti memberi rangsangan. Setiap waktu terasa harus diisi, entah dengan hiburan, informasi, atau hal-hal yang terasa produktif. Akibatnya kita jadi sangat tidak terbiasa dengan rasa bosan. Tapi lucunya, justru kebiasaan mengejar stimulasi inilah yang sering membuat pikiran susah tenang saat malam tiba. Menyadari kebosanan itu beda dengan sekadar tidak melakukan apapun. Ini adalah pilihan sadar untuk membiarkan pikiran tanpa gangguan. Bukan soal mengosongkan paksa isi kepala, melainkan memberi ruang agar pikiran melambat dengan sendirinya. Dan anehnya, dari sanalah tidur justru lebih mudah datang. Anggap saja pikiran kita seperti anak kecil yang seharian main heboh dengan berbagai mainan seru. Kalau di penghujung hari kita masih memberinya mainan baru atau terus mengajaknya bermain, tentu ia akan sulit tenang dan tidur. Tapi coba kita ambil mainannya, redupkan lampu, dan ciptakan suasana sunyi. Perlahan, tanpa dipaksa, ia akan tenang dengan sendirinya. Pikiran kita juga begitu. Sebelum tidur, ia butuh masa tanpa rangsangan. Kebosanan yang disadari adalah jeda itu. Momen sengaja di mana tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dipikirkan, tidak ada yang perlu dihibur. Ini ruang kosong yang kreatif, tempat di mana pikiran akhirnya cukup bosan untuk berhenti melawan ketenangan, lalu mulai memasuki fase relaksasi yang sesungguhnya. Praktiknya sederhana. Bukan berarti Anda harus melawan pikiran, itu sia-sia dan bikin frustrasi. Tapi Anda cukup tidak memberinya rangsangan baru. Di 30 atau 60 menit terakhir sebelum tidur, matikan televisi, jauhkan ponsel, tinggalkan bacaan berat. Cukup duduk diam di tempat tidur, rasakan napas Anda, atau pandangi gelap di luar jendela. Jangan targetkan apapun, jangan paksakan tidur. Awalnya pikiran akan protes. Ia akan berusaha mengisi kekosongan dengan kekhawatiran, ingatan, atau hal-hal yang terasa akrab. Itu wajar. Tapi jika Anda bertahan dengan sabar, tanpa menyuapinya dengan gangguan baru, perlahan ia akan menyerah. Energi mental yang biasanya habis untuk memproses dan mencari hiburan akan berubah menjadi ketenangan. Dan tanpa terasa, tubuh pun mulai siap beristirahat. Ini semacam latihan melepas ketergantungan, membiasakan diri bahwa Anda tidak butuh stimulasi terus-menerus untuk merasa baik. Cukup dengan kesederhanaan kebosanan, pikiran akhirnya memilih beristirahat karena memang tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Jalan ini terasa pelan tapi efektif, menuju tidur yang dalam dan bangun dengan rasa damai. 17 momen-momen kecil ketenangan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, dengan segudang tuntutan yang terus datang silih berganti, kita kerap merasa bahwa ketenangan adalah sesuatu yang sulit diraih, semacam kemewahan yang hanya bisa kita nikmati di malam hari saat semua mulai sunyi. Tapi tahukah kamu, akumulasi stres dan ketegangan sepanjang hari itu justru menjadi alasan utama kenapa pikiran kita susah tenang saat mau tidur. Padahal solusinya tidak selalu harus berupa istirahat panjang atau meditasi berjam-jam. Kadang yang kita butuhkan hanyalah momen-momen kecil ketenangan yang tersebar di sela-sela hari kita. Momen-momen singkat, tapi dilakukan dengan sadar. Ini semacam tombol reset mini buat sistem saraf kita, yang mampu mencegah penumpukan lelah mental sekaligus menyiapkan tubuh untuk relaksasi mendalam saat tidur tiba. Coba bayangkan hari kita seperti mendaki gunung. Setiap langkah mengumpulkan debu dan rasa lelah.
Kalau kita tunggu sampai puncak atau akhir perjalanan baru mau bersih-bersih, pasti terasa berat sekali kan? Tapi kalau di tengah jalan kita berhenti sejenak, minum air, membersihkan diri sedikit demi sedikit, kita akan sampai di penghujung hari dengan tubuh dan pikiran yang jauh lebih ringan. Nah, momen-momen tenang mikro ini persis seperti itu. Ini adalah jeda strategis, pulau-pulau kecil ketenangan yang bisa kita singgahi di tengah kesibukan, agar ketegangan tidak sempat menumpuk menjadi sesuatu yang membebani. Lalu gimana caranya menyelipkan momen-momen mikro ini dalam keseharian kita? Indahnya, ini sangat simpel dan tidak butuh waktu lama. Cukup 1 atau 2 menit, bahkan hanya beberapa detik selama kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Contohnya, sebelum membalas email atau memulai tugas baru, berhentilah sejenak, lalu ambil 3 napas panjang yang perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Atau saat sedang berjalan, gunakan momen itu untuk sekadar merasakan telapak kakimu menyentuh tanah, atau melirik ke atas, melihat langit, pepohonan, menambatkan dirimu pada sekitar dan saat ini. Tindakan-tindakan kecil yang penuh kesadaran ini seperti katup pelepas stres. Mereka mencegah tekanan di dalam pikiran menumpuk terlalu banyak sepanjang hari. Dengan melepaskan ketegangan sedikit demi sedikit, kamu tidak akan membawa beban berlebih hingga ke tempat tidur. Lebih dari itu, rutinitas kecil ini juga melatih pikiranmu untuk lebih mudah masuk ke dalam keadaan tenang. Kamu mengajarkan pada dirimu sendiri bahwa ketenangan bukan hanya milik malam hari, tapi sesuatu yang bisa dihadirkan kapan saja. Jadi biarkan momen-momen kecil ini menyehatkanmu sepanjang hari. Bangun fondasi kedamaian yang kokoh, yang kelak akan dengan lembut menuntunmu menuju tidur yang nyenyak dan bangun dengan ketenangan yang membawa hari baru. 18 kesabaran terhadap pikiran Anda sendiri. Pernah nggak sih Anda lagi berusaha keras buat tidur, tapi pikiran malah makin kencang jalannya? Rasanya pasti kesal kan? Kita jadi gampang sekali frustrasi. Kita sebal karena nggak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, padahal kita merasa harus bisa. Ironisnya, rasa tidak sabar ini malah bikin kita makin terjaga, seperti menambah bensin ke dalam api. Padahal, pikiran kita bukan tombol yang bisa kita matikan begitu saja. Pikiran adalah organ kompleks yang sudah terbiasa berpikir, menganalisis, dan memproses sepanjang hari. Jadi, melatih kesabaran terhadap pikiran sebenarnya adalah bentuk memahami diri sendiri, juga bentuk kasih sayang yang dalam pada diri kita. Ini adalah latihan dasar yang mampu meluruhkan ketegangan batin dan membuka jalan menuju relaksasi sejati. Coba bayangkan Anda sedang menenangkan seorang anak kecil yang gelisah. Kalau Anda membentak atau memarahinya karena nggak mau diam, si anak malah bisa makin rewel atau tambah cemas. Tapi kalau Anda mendekatinya dengan sabar, lembut, dengan pengertian yang tenang, memberinya ruang yang aman tanpa tekanan, si anak perlahan akan lebih mudah menjadi tenang. Nah, pikiran kita yang gelisah di malam hari sama persis. Jika kita menghadapinya dengan rasa tidak sabar dan penuh penilaian, kita justru memperkuat perlawanannya terhadap ketenangan. Kesabaran adalah cara kita hadir dengan penuh kebaikan tanpa menghakimi. Dengan begitu, pikiran bisa menemukan jalannya sendiri menuju ketenangan, tanpa paksaan atau kritik. Kesabaran ini bukan berarti pasrah menerima kurang tidur atau membiarkan pikiran liar begitu saja. Bukan. Ini lebih pada menerima kondisi pikiran saat ini tanpa perlu mengkritiknya. Ketika pikiran muncul, ketika kekhawatiran datang, atau ketika kepala terasa nggak mau berhenti, alih-alih melawan atau frustrasi, cobalah katakan dalam hati dengan lembut, "Oke, ini dia pikiranku. Ini yang sedang dilakukan pikiranku saat ini. Aku nggak harus menghakiminya atau mengubahnya dengan paksa." Gerakan sederhana untuk mengamati tanpa melawan ini ampuh meluruhkan sebagian besar ketegangan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Ketegangan itulah yang sering bikin kita terjaga. Bersabar dengan pikiran juga berarti memahami bahwa proses menenangkan diri dan belajar tidur lebih baik itu nggak selalu mulus. Akan ada malam-malam yang terasa mudah, dan akan ada malam-malam di mana pikiran terasa lebih keras kepala. Disitulah kesabaran berperan. Ia membantu Anda tetap teguh pada proses,
tanpa jatuh ke dalam keputusasaan saat ada hambatan kecil. Ingatlah, setiap malam adalah lembaran baru untuk berlatih, belajar, dan tumbuh bersama pikiran Anda sendiri. Dengan melepaskan tekanan harus cepat tidur dan mendekati pikiran dengan penuh pengertian serta kelapangan hati, Anda memberinya ruang dan kebebasan untuk rileks dengan ritmenya sendiri. Biarkan kesabaran menjadi penuntun yang lembut. Itu adalah kualitas yang meneduhkan, yang meluruhkan frustrasi, dan membuka pintu pada ketenangan yang sesungguhnya, ketenangan yang dibutuhkan pikiran Anda untuk beristirahat dengan damai. 19 keheningan batin. Dunia kita ini riuh, saudaraku. Kota bergemuruh tanpa jeda, layar-layar kita terus berteriak minta perhatian. Di tengah semua itu, keheningan di luar sudah jadi barang mewah yang susah didapat. Tapi ada yang lebih dalam lagi, lebih menantang, keheningan di dalam kepala. Omongan tanpa henti dari pikiran sendiri, mengulang-ulang kejadian, menilai-nilai diri dan orang lain, ditambah daftar tugas yang seolah tak pernah selesai, malah makin panjang di malam hari. Keheningan batin itu bukan cuma soal tidak ada suara dari luar. Ia adalah ruang suci di mana pikiran jadi tenang. Kesempatan emas untuk merenung dan benar-benar beristirahat. Ini penting banget buat tidur yang berkualitas. Juga buat kebijaksanaan alami kita tumbuh subur. Coba bayangkan pikiranmu seperti ruangan yang penuh orang. Semua ngobrol, televisi menyala, radio menggelegar. Untuk bisa damai di ruangan itu, nggak cukup orang lain diam. Kamu juga harus meredam suara dari dalam dirimu sendiri, kekhawatiran, dialog internal yang tak berkesudahan. Keheningan batin adalah saat obrolan dalam kepala mulai mereda. Jeda yang memungkinkan kamu mendengar irama napas sendiri, merasakan tubuh yang mulai rileks, dan menyentuh kedamaian yang selama ini tersembunyi di balik hingar-bingar pikiran. Ini bukan kekosongan yang menakutkan, justru sebaliknya, ini lahan subur buat memulihkan diri. Lalu, gimana caranya menumbuhkan keheningan batin di tengah pusaran pikiran? Bukan dengan memaksa pikiran berhenti. Memaksa itu nggak efektif, malah bikin tegang. Caranya adalah dengan mengamati pikiran tanpa terseret ke dalamnya. Biarkan ia lewat seperti awan di langit. Jangan beri dia kuasa untuk mengatur perasaanmu atau membuatmu terus siaga. Kalau sebuah pikiran muncul, cukup akui dengan santai. Amati sebentar, lalu lepaskan pelan-pelan tanpa mengikuti jalannya. Alihkan perhatianmu ke sensasi tubuh, ke napas, atau ke suara-suara jauh yang tidak menuntut respons darimu. Dengan latihan sederhana ini, kita memberi kesempatan pada otak untuk melambat. Memproses apa yang sudah terjadi sepanjang hari tanpa tekanan, harus segera merespons. Perlahan, tubuh pun bersiap untuk beristirahat. Ini adalah disiplin melepas tekanan mental. Cara untuk mengalihkan energi yang dulu habis untuk dialog internal tanpa henti, menyalurkannya ke dalam relaksasi yang sesungguhnya. Dalam ruang sunyi ini, dalam keheningan batin yang mulai terasa, relaksasi sejati bisa tumbuh. Disinilah fondasi tidur nyenyak dan memulihkan itu terbangun. Izinkan keheningan batin memelukmu, menyelimutimu dengan kedamaiannya, dan menunjukkan bahwa ketenangan sejati berada dalam hal yang tak terdengar, dalam heningnya kesadaranmu sendiri. 20 rasa syukur itu obat paling ampuh. Begitu malam datang dan suasana mulai sepi, pikiran kita punya kebiasaan buruk, otomatis fokus ke yang kurang, kecemasan yang belum kelar, kesalahan kemarin, atau hal-hal yang belum pasti besok. Pola pikir kayak gini ini musuh utama tidur nyenyak. Karena yang ada, kita jadi tegang dan gelisah. Tapi ada satu kekuatan yang bisa mengubah semuanya. Kekuatan yang menyembuhkan dari dalam, rasa syukur. Bayangkan syukur ini sebagai penawar. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi latihan sadar untuk membelokkan perhatian kita dari rasa kekurangan menuju apresiasi terhadap apa yang sudah ada, sekecil apapun itu. Rasa syukur itu kayak obat penenang alami buat jiwa, yang bikin pikiran adem dan hati terbuka menuju ketenangan. Coba bayangkan pikiran kita itu kayak timbangan. Di satu sisi ada rasa cemas, takut, kesal, dan keluhan. Kalau sisi itu kebanyakan beban, ya sudah, otomatis kita miring ke arah stres, susah tidur.
Nah, syukur ini kerjanya dengan lembut menaruh momen-momen kecil yang menyenangkan di sisi lain. Secangkir minuman hangat, obrolan seru, udara malam yang sejuk, atau sekadar kasur yang nyaman. Perlahan-lahan timbangan itu jadi seimbang. Pikiran pun jadi lebih condong ke rasa damai dan cukup, kondisi yang paling pas buat istirahat. Ini bukan berarti kita pura-pura nggak punya masalah. Tapi ini tentang memilih secara sadar, mau fokus ke apa sebelum tidur. Caranya gampang banget. Coba sebelum mata terpejam tarik napas. Lalu cari 3-5 hal yang beneran bikin kita bersyukur hari ini. Nggak perlu yang besar-besar. Hangatnya selimut, senyuman dari orang terdekat. Atau bahkan sekadar karena hari ini kita bisa bernapas lega. Rasain setiap apresiasi itu. Biarkan hangatnya menyebar pelan di dada dan seluruh tubuh. Latihan sederhana ini nggak cuma mengalihkan pikiran dari kebiasaan overthinking. Efeknya juga langsung terasa secara fisik. Saat kita fokus pada rasa syukur, tubuh mengurangi hormon stres kayak kortisol dan mengaktifkan sistem saraf yang bikin kita rileks. Ini seperti pesan halus ke seluruh tubuh. Tenang, aku aman. Hidup ini masih punya banyak hal baik. Jadi kalau syukur ini jadi kebiasaan rutin sebelum tidur, dampaknya nggak cuma bikin kita lebih cepat terlelap. Perlahan tapi pasti, kita juga membangun pola pikir yang lebih tangguh dan positif yang terbawa sepanjang hari. Biarkan rasa syukur jadi penawar andalanmu buat rasa cemas. Karena dengan begitu, kita membuka pintu menuju kedamaian yang dalam, tidur yang berkualitas, dan bangun dengan perasaan segar, penuh energi. 21. Mempercayai proses alami tubuh. Teman-teman, kita hidup di dunia yang doyan banget sama yang namanya kontrol. Kita suka semuanya terukur, semuanya sesuai rencana. Akibatnya, kita jadi merasa harus ngatur semuanya, termasuk saat kita tidur. Kita paksain diri, hitung-hitungan jam, lalu kecewa berat kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Padahal, tidur itu proses biologis, alami. Kayak bunga mekar, kita nggak bisa narik kelopaknya paksa biar cepat mekar. Tugas kita cuma satu, menciptakan suasana yang mendukung. Sisanya, percaya bahwa tubuh kita udah jago banget ngelakuin tugasnya. Sekarang, coba inget, rasa cemas karena kepikiran, aku harus tidur sekarang, justru jadi bumerang, makin dipaksa, makin tegang. Frustrasi, ibarat biji yang baru ditanam, kita nggak bisa nyuruh dia cepat tumbuh. Percaya sama proses alami, artinya kita lepas tekanan tentang jam berapa harus merem atau berapa lama kita harus tidur. Bayangkan skenario ini, kamu udah rebahan nyaman tapi kantuk nggak kunjung datang. Biasanya panik langsung datang. Duh, nanti kurang tidur, besok lemes. Nah, gimana kalau kali ini kita coba beda? Kita geser ke sikap yang lebih tenang. Amati aja, biarin. Pasrahin ke tubuh. Kamu bisa bilang gini ke diri sendiri pelan-pelan. Tubuhku tahu cara beristirahat. Aku cukup nyediain kondisi nyaman. Tidur akan datang sendiri pas waktunya. Sekarang aku izinin tubuhku santai dalam ketenangan meskipun pikiranku masih muter-muter. Percaya deh, penerimaan kayak gini bukan berarti menyerah ya. Justru ini bentuk penyerahan diri ke kebijaksanaan tubuh. Saat kita mulai percaya sama proses alami, kita matikan alarm stres yang selama ini nyala terus karena keinginan ngontrol semuanya. Kita kasih izin ke tubuh buat bener-bener rileks karena nggak ada lagi sinyal darurat yang perlu ditakutin. Kepercayaan ini sebenarnya wujud welas asih sama diri sendiri. Ini pengakuan jujur bahwa kita nggak harus jadi pengendali mutlak atas setiap fungsi tubuh. Kita itu bagian dari sistem yang lebih besar, lebih pinter, dan lebih selaras daripada yang kita kira. Hasilnya, saat kita ikutin ritme alami tubuh, tidur terjadi begitu saja, tanpa paksaan, tanpa drama. Jadi biarkan kepercayaan ini jadi pemandumu menuju istirahat yang sesungguhnya. Cukup dengan keyakinan tenang bahwa kemampuan alami dalam diri kamu yang udah terbukti selama ini akan membawamu pada ketenangan, pada pemulihan, pada tidur berkualitas. Dan pada pagi hari yang damai, kamu cuma perlu percaya, tubuhmu tahu caranya. 22. Melepas mode aktivitas. Dalam dunia kita yang serba cepat ini, banyak dari kita merasa identitas dan harga diri sangat melekat pada apa yang kita hasilkan, seberapa produktif kita, apa yang sudah kita capai, tugas-tugas yang kita emban, dan hal-hal yang kita lakukan.
Kita terus terjebak dalam mode aktivitas, terus memecahkan masalah, merencanakan dan menjalankan. Padahal tidur bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidur adalah kondisi keberadaan, sebuah kepasrahan, sebuah keadaan tanpa usaha. Salah satu alasan utama pikiran kita sulit tenang menjelang malam adalah karena kita gagal melepaskan diri dari mode aktivitas ini. Padahal melepaskan diri dari aktivitas adalah ajakan untuk melepas kendali, menyambut kepasifan malam, dan mengizinkan tubuh serta pikiran untuk beristirahat tanpa paksaan. Bayangkan kehidupan siangmu seperti sebuah mesin yang terawat baik, berjalan kencang, terus memproduksi dan mencapai target. Agar mesin ini bisa beristirahat dan memperbaiki dirinya sendiri, ia perlu dimatikan, bukan sekadar diperlambat. Jika kamu mencoba tidur tapi pikiranmu masih dalam mode melakukan, merencanakan esok, menganalisis percakapan tadi, atau memecahkan masalah, itu sama saja seperti mencoba mematikan mesin saking membiarkannya tetap menyala. Melepaskan diri dari aktivitas berarti dengan sengaja mematikan mesin mental yang terus produktif dan memecahkan masalah itu, lalu beralih ke kondisi pasif yang tenang dan menerima. Lalu bagaimana cara melatih pelepasan ini? Ini soal mengubah cara pandang kita terhadap malam. Alih-alih melihat waktu sebelum tidur sebagai kesempatan untuk mempersiapkan hari esok atau merampungkan pekerjaan yang tersisa, kita memilih untuk melihatnya sebagai ruang khusus untuk ketenangan dan kepasrahan. Artinya, kita dengan sadar menunda segala sesuatu yang butuh pemikiran aktif, perencanaan atau keputusan hingga keesokan harinya. Jika ada masalah yang muncul di benak, cukup akui keberadaannya, lalu dengan lembut tunda penyelesaiannya sampai siang nanti. Kamu bahkan bisa menuliskannya di kertas, sekadar untuk melepaskannya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini juga berarti melepaskan kebutuhan untuk memaksakan tidur. Tidur bukanlah proyek yang harus kamu kerjakan, bukan daftar tugas yang harus dicentang. Tidur adalah kondisi yang kamu pasrahkan, kondisi yang kamu izinkan untuk terjadi. Saat berbaring, alih-alih berusaha membuat dirimu terlelap, cobalah untuk sekadar berada. Rasakan napasmu, rasakan sensasi tubuhmu di atas kasur, rasakan keheningan di sekitarmu. Dengan melepaskan tekanan untuk terus produktif dan mengendalikan, dengan keluar dari mode kerja, kamu memberi izin pada pikiran dan tubuh untuk benar-benar rileks, mematikan sistem kewaspadaan, dan perlahan-lahan memasuki istirahat. Biarkan kepasifan malam menyelimutimu. Penyerahan yang sadar inilah yang akan menuntunmu menuju tidur yang nyenyak dan bangun dengan damai, terbebas dari keharusan untuk terus-menerus bertindak. 23 pilihan harian. Tidur yang berkualitas itu nggak cuma soal apa yang terjadi pas kita pejamkan mata di malam hari. Sebagian besar dari kualitas istirahat kita sebenarnya dibentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat dari pagi sampai sore. Dari bangun tidur sampai kembali merebahkan badan, setiap keputusan yang kita ambil, baik sadar maupun enggak, ikut mempengaruhi kondisi pikiran, energi, dan seberapa mudah kita bisa menemukan ketenangan. Pilihan harian adalah bentuk kesadaran bahwa kita punya kendali dan juga tanggung jawab untuk menciptakan istirahat yang berkualitas melalui hal-hal yang kita lakukan saat masih terjaga. Ini adalah ajakan untuk menjalani hari dengan niat yang jelas, karena setiap saat adalah kesempatan membangun jembatan menuju tidur yang nyenyak. Coba bayangkan hari Anda seperti menyiapkan tanah untuk menanam benih istirahat. Kalau tanahnya penuh bebatuan semak belukar dan sampah alias dipenuhi stres, distraksi, dan gak ada waktu untuk sekadar bernapas, maka benih tidur akan sulit tumbuh. Tapi kalau di siang hari kita memilih membersihkan batunya, mengelola stres, mencabut gulma, menjauh dari hiruk pikuk, dan menyuburkan tanah dengan ketenangan, maka saat malam tiba, tanah itu sudah siap menerima benih tidur dan membiarkannya tumbuh dengan sendirinya. Pilihan harian adalah disiplin untuk mempersiapkan tanah itu jauh sebelum matahari terbenam. Lalu, pilihan harian seperti apa yang bikin tidur kita malamnya lebih nyenyak? Mulai dari pilihan sadar tentang apa yang masuk ke tubuh dan pikiran kita. Batasi kafein, apalagi saat sore.
Atur juga paparan Anda terhadap berita dan media sosial yang bisa memicu gelisah. Kasih mereka jadwal, jangan biarkan mereka mengganggu sepanjang hari. Lakukan gerak tubuh secara teratur, tapi hindari olahraga berat yang terlalu dekat dengan waktu tidur. Dan jangan lupakan sinar matahari di siang hari. Itu pilihan yang sangat kuat karena membantu ritme sirkadian tetap pada jalurnya dan mendorong produksi melatonin alami saat malam. Semua pilihan ini membantu menciptakan keseimbangan pada tubuh dan pikiran. Lalu ada juga pilihan tentang bagaimana kita mengelola emosi dan pikiran. Pilih cara Anda merespons tantangan, bukan sekadar bereaksi. Daripada larut dalam masalah yang berulang-ulang dipikirkan, pilih untuk melepaskannya dengan teknik sederhana seperti menuliskan isi kepala. Daripada memaksakan diri menyimpan rasa frustrasi, pilih untuk menerima dengan lebih tenang. Daripada membiarkan pikiran melayang ke masa lalu atau masa depan, pilih untuk menariknya kembali ke momen sekarang. Misalnya lewat napas sadar atau jeda hening sejenak. Setiap pilihan itu, meskipun kelihatannya sepele sendirian, perlahan-lahan menciptakan ketenangan yang membuat tubuh dan pikiran siap untuk beristirahat. Jadikan setiap pilihan harian sebagai langkah sadar menuju ketenangan. Itu adalah wujud nyata dari komitmen Anda untuk tidur yang nyenyak dan bangun dengan lebih damai. Karena persiapan untuk malam yang sesungguhnya dimulai jauh sebelum langit mulai gelap. 24 tujuan istirahat. Di dunia kita yang serba cepat, kita sering diberitahu bahwa produktivitas adalah segalanya. Terus bergerak, terus beraksi, terus mengejar pencapaian, seolah-olah berhenti sejenak adalah sebuah kemunduran. Akibatnya, istirahat sering disalahartikan sebagai buang-buang waktu atau bahkan tanda kelemahan. Tapi perspektif seperti ini justru membuat kita kehilangan makna sebenarnya dari istirahat. Tidur bukan sekadar jeda atau kemewahan, ia adalah kebutuhan biologis yang sangat vital. Sebuah proses pemulihan total yang menyentuh tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Saat kita benar-benar memahami makna istirahat, kita mulai menyadari bahwa tidur yang berkualitas adalah fondasi dari hidup yang damai. Bukan hanya tentang mematikan mesin, tapi tentang memberi diri kita ruang untuk pulih. Coba bayangkan tubuh dan pikiran kita seperti baterai isi ulang. Sepanjang hari kita menggunakan daya itu untuk bekerja, berpikir, merasakan, dan berinteraksi. Jika tidak pernah dicas ulang dengan sempurna, suatu saat baterai itu akan habis total dan kita merasakan dampaknya, lelah, sulit fokus, mudah stres. Nah, istirahat adalah momen kita mencolokkan kembali kabel pengisi daya. Saat tidur, tubuh kita bekerja diam-diam memperbaiki sel-sel yang rusak, menyusun memori, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem kekebalan. Pikiran kita juga sedang merapikan informasi yang masuk, menenangkan emosi, dan melepaskan beban yang menumpuk seharian. Tanpa semua itu, sulit bagi kita untuk berfungsi optimal. Keputusan terasa lebih berat, emosi lebih mudah meledak, dan pandangan hidup terasa lebih suram. Tujuan istirahat bukanlah ketiadaan aktivitas, tapi justru kehadiran dari proses pemulihan yang aktif. Ini adalah waktu yang dipersembahkan khusus untuk diri kita sendiri, bebas dari tuntutan eksternal agar kita bisa kembali utuh. Begitu kita mulai memahami ini, cara kita memandang tidur berubah total. Tidur bukan lagi sekadar kewajiban yang mengganggu rutinitas, tapi menjadi investasi berharga untuk kesehatan jangka panjang kita. Tidur nyenyak bukan lambang kemalasan. Ia adalah bentuk kebijaksanaan dan tanggung jawab pada diri sendiri. Menghargai tujuan istirahat berarti kita berani mengubah pola pikir. Ini tentang memberi ruang bagi ketenangan dalam hidup yang padat. Karena pada akhirnya, kualitas waktu kita saat terjaga sangat ditentukan oleh bagaimana kita tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita menjalani hari dengan pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, kreativitas mengalir, dan energi yang segar untuk menghadapi tantangan. Kita menjadi lebih sabar, lebih berbelas kasih, dan lebih efektif dalam setiap peran yang kita jalani. Jadi biarkan pemahaman ini menginspirasi kita untuk mulai memprioritaskan istirahat. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai disiplin yang menyehatkan kita dari akar terdalam.
menuntun kita menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bahagia, dan lebih damai, baik saat kita terjaga maupun saat kita terlelap di malam hari. 25 kedamaian yang kekal. Kita sudah melalui perjalanan panjang bersama, merenung, menyelami hubungan erat antara pikiran, pilihan keseharian, dan kemampuan kita untuk bisa tidur pulas lalu bangun dengan perasaan tenang. Kita temukan bersama, kuncinya bukan pada trik instan, melainkan pada membangun kesadaran akan keheningan batin yang bukan cuma membantu kita tidur, tapi juga meresap ke seluruh lapisan hidup. Kedamaian abadi itu lahir ketika semua pelajaran ini kita padukan saat kita membentuk pikiran yang bukan lagi medan pertempuran, melainkan tempat perlindungan yang damai, sumber ketenangan yang tak pernah kering, menemani kita kapanpun, baik di kala sadar maupun di hening malam. Coba bayangkan pikiran seperti kebun yang sejak awal kita rawat dengan penuh kesadaran. Dari sini, kita cabut rumput liar dari pikiran-pikiran yang berlebihan. Lalu kita tabur benih rasa syukur dan penerimaan. Dan perlahan kita siram dengan momen-momen kecil yang menenangkan serta rutinitas yang teduh. Kedamaian abadi adalah bunga paling indah di kebun itu. Bunga ketenangan yang kokoh, tak gugur hanya karena gangguan kecil atau tantangan sesaat. Keindahannya justru terletak pada ketahanannya, pada kemampuannya untuk mekar meski keadaan luar tak sempurna. Kedamaian abadi ini bukan berarti tanpa pikiran atau tanpa tantangan. Hidup pada dasarnya akan selalu menghadirkan hal baru, dan pikiran pun akan terus bekerja menghasilkan gagasan. Tapi kedamaian abadi adalah kemampuan untuk melihat semua itu tanpa terseret arusnya. Menjaga ketenangan di pusat diri, apapun yang terjadi di permukaan. Ini adalah kesadaran bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan keadaanmu. Kamu adalah kesadaran tenang yang mengamati semuanya. Ruang hening yang abadi, yang selalu ada, tinggal menunggu kau temukan. Saat semua pelajaran mendalam ini benar-benar terintegrasi dalam hidup, bukan hanya kemampuan tidurmu yang membaik dan istirahatmu yang semakin berkualitas, tapi juga ketahanan batinmu makin kokoh, kebijaksanaan praktismu tumbuh, dan kemampuan untuk selaras dengan diri sendiri serta dunia pun terbuka lebar. Kedamaian abadi menjadi keadaan alami. Irama yang terus menyertai sejak kau bangun, mengisi jam-jam sadarmu dengan kejelasan dan tujuan. Lalu perlahan membimbingmu masuk ke dalam sunyi malam dengan keyakinan penuh. Biarkan ketenangan mendalam ini menjadi sahabat setia, hadiah paling berharga yang kau berikan untuk dirimu sendiri, yang menuntunmu menuju tidur nyenyak dan membangunkanmu dalam kedamaian yang melampaui akal sehat. Inilah inti dari kehidupan yang dijalani dengan utuh, di mana istirahat bukan sekadar kemewahan, melainkan cerminan dari pikiran yang harmonis. Sampai jumpa di video berikutnya.